guys, balik lagi dengan efek anime. Siapa sih yang gak kenal dengan anime yang satu ini? Pasti kalian sudah mengenalnya. Yaps, anime ini adalah One Punch Man. One Punch Man sangat populer di tahun 2015 dan ada season 2-nya loh guys. Meski memuat banyak adegan action yang asik ditonton, daya tarik utama anime One Punch Man rasanya terletak pada komedinya yang kental, serta alur cerita dan para karakter yang sangat unik. Yaps, tokoh utama anime ini adalah Saitama. Saitama memiliki kekuatan yang sangat besar dan bisa dibilang overpower. Saitama di sini belum menemukan lawan yang sebanding dengannya. Mau tahu keseruan dari anime ini? Yuk simak baik-baik video kali ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita anime One Punch Man Season 1 versi efek anime. Pada awal cerita, ada seorang anak muda yang sedang menonton televisi. Pemuda itu bernama Saitama. Saitama mendengar ada suara ledakan di luar rumahnya. Saitama pun memastikan keluar untuk mengetahui apa penyebab terjadinya suara ledakan yang sangat besar tersebut. Dan ternyata yang membuat ledakan itu adalah seekor monster. Monster itu bernama Vaccine Man. Pada saat itu, ada seorang anak kecil berada di tengah-tengah kekacauan dan Vaccine Man ingin menyerang anak tersebut. Kemudian Saitama yang melihat itu pun dengan cepat menyelamatkannya dan mengalahkan monster tersebut hanya dengan satu pukulan. Kemudian cerita beralih ke 3 tahun sebelum Saitama menjadi seorang pahlawan. Pada saat perjalanan pulang, Saitama melihat seorang anak yang diserang oleh monster kepiting. Kemudian Saitama langsung membantunya. Dan pada saat itu, dia belum mempunyai kekuatan besarnya, sehingga dia habis-habisan untuk mengalahkan monster tersebut. Saitama mendapatkan kekuatannya dengan berlatih cukup keras sampai rambutnya rontok dan menjadi botak. Saitama bingung kenapa dia menjadi sangat kuat. Bahkan, Saitama bisa mengalahkan monster hanya dengan satu pukulan saja. Diberitakan ada segerombolan nyamuk yang akan menyerang kota Z. Seluruh warga kota Z pun diminta untuk mengevakuasi diri ke tempat yang aman. Di kota Z tersebut merupakan tempat di mana Saitama tinggal dan dia sedang menyirami tanaman. Akan tetapi, ada nyamuk yang mengganggunya dan nyamuk tersebut membuat marah Saitama. Di sisi lain, ada seorang perampok yang merampok toko yang tidak ada penghuninya. Perampok itu pun tidak masalah kehilangan darah akibat dihisap oleh nyamuk. Perampok itu pun kemudian dikerubungi oleh banyak nyamuk hingga menyisakan tulang belulang dari sang perampok tersebut. Gerombolan nyamuk tersebut memberikan darah itu ke tuannya, dan di sini tuannya adalah seekor monster yang menyuruh gerombolan nyamuk untuk menghisap darah manusia. Di kota itu, muncullah seorang cyborg yang menghabisi gerombolan nyamuk tersebut. Kemudian tuannya datang untuk menghabisi sang cyborg. Pertarungan mereka sungguh sengit hingga si cyborg kehilangan tangannya. Cyborg itu pun terlihat putus asa sehingga dia ingin mengalahkannya dengan menggunakan bom bunuh diri yang berada di tubuhnya. Belum sempat bom itu meledak, ada seorang pahlawan yang mengalahkan monster tersebut hanya dengan satu kali tamparan. Yap, itu adalah Saitama. Si Cyborg pun terkejut dengan pahlawan itu karena pahlawan tersebut mengalahkannya hanya dengan satu tamparan saja. Seminggu setelah kejadian tersebut, Cyborg datang ke rumah pahlawan itu untuk menjadi muridnya. Kemudian mereka berkenalan dan Cyborg itu bernama Genos. Saitama pun menyuruh dia pulang karena dia sedang tidak mencari murid. Genos pun menceritakan kalau tubuhnya terbuat dari mesin, tapi dahulu kala dia adalah manusia. Di sisi lain, Saitama tidak tahan mendengar ocehannya dan langsung menjadikan muridnya. Setelah itu, Genos mendeteksi ada seorang yang bergerak sangat cepat. Genos langsung bertarung dengan monster tersebut, tetapi Genos kewalahan menghadapi monster tersebut. Di sisi lain, Saitama muncul dan mengalahkan monster itu dengan sangat cepat. Setelah mengalahkan gorila berbaju besi, dia bertanya tentang cyborg yang aktif 4 tahun lalu yang telah menghancurkan kota manapun. Gorila itu pun memberitahu Genos dia berada di House of Evolution. Genos dan Saitama langsung pergi ke tempat itu dan langsung membakar seluruh fasilitas yang ada di sana sebelum ke ruang bawah tanah. Kemudian Genos merasakan ada 2 orang yang datang, dan mereka ternyata Ashuro Kabuto dan ilmuwan tersebut.
Ashura pun langsung memukul Genos hingga terlempar ke dinding. Setelah itu, Ashura mengajak Saitama ke ruangan laboratorium tersebut untuk melakukan pertarungan. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit, tapi apa daya, Genos tidak bisa mengalahkan Ashura. Saitama merasa sangat bersemangat karena ada harapan ada orang yang cukup kuat untuk melawannya. Monster tersebut menyerang Saitama bertubi-tubi, akan tetapi Saitama tidak kesakitan sama sekali. Ashura pun terperangah melihat Saitama yang tidak terluka karena serangannya tersebut. Dia pun bertanya kenapa dia bisa sekuat itu. Saitama mengatakan kalau dirinya membutuhkan waktu 3 tahun untuk menjadi sekuat ini. Sampai pada akhirnya, Saitama memberitahukan latihannya dengan tegas, yaitu dengan 100 push up, 100 sit up, 100 squat, lalu lari 10 km setiap harinya. Sontak, semuanya pun terkejut. Di sisi lain, Ashura menanggapi dengan dirinya yang merasa kesal kepada Saitama. Ashura mengamuk dan berevolusi menjadi lebih kuat dalam bentuk yang dinamai dengan Ashura Mode. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Saat pertempuran itu, dia teringat kalau ada diskon belanja di hari Sabtu. Saitama pun langsung mengalahkan monster tersebut hanya dengan sekali pukulan. Genos sangat terkejut kepada gurunya karena gurunya itu sekuat apa. Di hari berikutnya, media memberitakan kalau ada penjahat. Penjahat tersebut adalah sebuah geng dan dia sedang mencari seseorang bernama Zeniro. Penjahat tersebut bernama Hammerhead. Di sisi lain, Zeniro menyewa seorang pahlawan untuk melindunginya. Pahlawan tersebut bernama Sonic si Ninja. Kemudian Sonic mencari penjahat itu. Sonic bertemu Hammerhead di sebuah hutan di dekat kota. Mereka berdua langsung bertarung. Akan tetapi, anak buah Hammerhead dibantai oleh si pahlawan utusan Zeniro itu. Hammerhead pun langsung kabur saat Sonic sedang lengah. Saat Hammerhead lari untuk melindungi diri dari Sonic, dia bertemu dengan Saitama. Saitama terus mengejek baju besi miliknya. Kemudian Hammerhead langsung marah dan langsung menyerang Saitama. Dan seperti yang kalian kira, Saitama langsung mengalahkannya. Kemudian Hammerhead pun langsung lari ke hutan dan dia tidak akan kembali. Sonic pun mencari Hammerhead. Lalu, dia menemukan seorang berkepala botak. Sonic pun bertanya kepadanya di mana si Hammerhead. Tetapi Sonic tidak mempercayai Saitama ini. Sonic mengira kalau Saitama adalah bagian dari mereka. Sonic pun melancarkan serangan kepada Saitama. Sonic tidak percaya apa yang dikatakan Saitama kalau Saitama bukan bagian dari penjahat itu. Sonic pun langsung marah karena Saitama bisa mengagalkan serangan tersebut. Sonic pun kemudian dikalahkan Saitama dengan mudah. Sonic kemudian berpesan kepada Saitama kalau dia akan datang untuk mengalahkannya. Beberapa hari kemudian, Asosiasi Pahlawan mengadakan sebuah acara kompetisi yang menentukan peringkat dari pahlawan. Saitama dan Genos yang mendengar hal itu langsung mengikuti acara tersebut. Di sana, Saitama sangat diremehkan oleh para pahlawan lain. Saitama lulus di semua tes dan menyelesaikannya dengan hasil yang tidak terduga atau melebihi batas manusia. Dan dia kemudian diberikan predikat pahlawan kelas C, sedangkan Genos yang juga menyelesaikan tes tersebut mendapatkan predikat pahlawan kelas S. Di sore hari, Genos mengajak Saitama untuk melatihnya. Pertarungan itu sungguh sangat sengit. Tapi Saitama tidak melakukan serangan apa-apa kepada Genos. Dan di akhir pertarungan, Saitama kemudian melancarkan serangan. Tetapi serangan Saitama tidak sampai mengenai Genos. Genos langsung tercengang melihat serangan tersebut. Kemudian Genos menghadap ke belakang dan melihat serangan Saitama yang membentuk sebuah lembah atau membelah bukit. Pada esoknya, Asosiasi Pahlawan mengumumkan kalau pahlawan yang kelas bawah yang tidak mengalahkan monster atau menangkap penjahat dalam seminggu ini, gelar kepahlawanannya akan dicopot dan menjadi orang yang biasa saja. Saitama yang tahu soal tersebut langsung mencari penjahat, tetapi dia tidak bisa menemukannya. Di hari berikutnya, pada saat mencari penjahat, Saitama bertemu dengan Sonic. Dan Sonic pun mengajak Saitama untuk bertarung. Tetapi Saitama tidak menanggapinya karena Saitama masih memburu penjahat agar gelar kepahlawanannya tidak dicopot oleh Asosiasi Pahlawan. Di akhir sebelum pengumuman itu, Saitama bertemu monster yang tingkat ancamannya cukup bahaya. Dan seperti yang kalian kira, Saitama langsung mengalahkannya.
Apakah mungkin kita akhiri pembahasan kali ini? Dan apakah mungkin Saitama akan menjadi pahlawan peringkat es? Mungkin jawabannya bisa kalian temukan di part keduanya.